Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadrati wa sallallahu muqrabin. Husanillah Syekh Muhammad Abdul Hayy sallallahu alaihi wasallam. Husanillah ba'ana umatina wa tatina sallallahu syaihna. Husanillah muhatina asqiya malang talamiti wa asati wa li baitihim. Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 27. Nomor 28. Ndoh kuhu utawi guyonane Nabi. Ketawane Nabi. Karena ana sapa nabi ku ya hadasu cerita sona Nabi bil hadisil ghaibi kelan cerita yang aneh. Yang gharib yang enggak biasa min amir rububiyati saking persoalan-persoalan rububiyah, persoalan metafisika, persoalan-persoalan ghaib. Fayat haku kemudian ketawa sapa nabi hatta tabdu sehingga tampak apa nawajiduhu gigi gerahame nabi. Nabi itu kadang cerita aneh-aneh terus kemudian ketawa. Kalau beliau ketawa itu tidak hanya mesem, tapi ketawa sampai kelihatan giginya. Jadi Nabi itu biasa aja, ketawa ya ketawa, tapi mungkin nggak ngakak kayak kita ya. Nah kita tuh, nggak like santri. Nah santri kan ketawanya cuma biasa aja. Nabi itu kalau ketawa kadang ketawa lepas sampai giginya kelihatan. Gigi geraham itu kan gigi bagian belakang toh. Berarti kan beliau ketawanya lepas. Tapi tentu tidak sama dengan kita. Wa ghalibu dhahkihi utawi umume ketawane Nabi iku atabasam. Mesem. Nabi biasanya mesem aja. Jarang sampai ngakak, tapi bukan berarti nggak pernah. Nabi juga pernah ketika lihat cerita-cerita lucu, beliau juga ketawa. Kayak kita lah. Kita kan kadang lah sing pinter cerita urung mari wis ketawa dhisik. Karena tahu ini akan lucu. Karena ada toh kadang kalau kita di kampus kadang dosen senior kita cerita beliau belum selesai itu kadang ustaz itu ketawa duluan. Terus setelah selesai ustaz sudah selesai ketawa, yang lain guyu ngakak-ngakak. Karena kita udah paling ceritanya itu, sehingga kita ketawa duluan. Tapi konteksnya adalah Nabi itu biasa ketawa. Nabi juga manusia biasa, basarun manusia, yang beliau ketika di Quran disampaikan Nabi itu basar. Itu beliau juga ke pasar, biasa kayak kita, belonjo, itu biasa. Nabi juga ketawa, hanya ketawanya Nabi yang biasa itu senyum aja. Tapi bukan berarti nggak pernah tertawa lepas. Nabi kadang juga ketawa lepas ketika melihat cerita-cerita yang gharib, cerita yang lucu, yang aneh. Kayak kita juga gitu. Bahkan ala ono sapa nabi ku yaksuru. Orang yang paling banyak minhuna wayah khusu. Lan khusus ba'da asabi yang sebagian sahabatin Nabi bitabas sami kelawan mesem. Nabi yang sering itu senyum aja, tidak ketawa ngakak. Kulama ro'ahum nalikane melihat sapa Nabi hum ing sebagian sahabat. Kalau Nabi melihat tingkah lakune sahabat itu yang sering hanya senyum aja. Kayak Anda, kalau Anda jadi guru ndelok murite pencilaan ini paling kita ya hanya senyum aja, kelingan masa lalu. Biasalah, saya dulu mungkin lebih parah dari dia. Mungkin begitu. Kita hanya senyum aja. Tapi bukan berarti kita nggak pernah ketawa. Nabi juga ketawa biasa ketika dengar cerita-cerita lucu. Kultu matur sapa ingsun wakana lan ana sapa nabi ku idza dhahika nalikane ketawa ja'ala mongko menjadikan apa nabi ala fami ing ngatasi mulut nabi syai'an ing sesuatu.
Maksudnya kalau ketawa yo ketawa aja gitu ya, nggak dibuat-buat. Kadang kan kita tuh ketawa niku aneh, nggak tulus gitu kan. Aneh tuh ketawa nggak tulus. Kan ada tuh ketawa itu hanya karena nyenengno aja, nggak tulus, nggak dari hati ketawanya. Nabi lepas saja, artinya ketawanya itu memang kemudian care dengan yang lain. Itu Nabi. Nabi itu sering hanya senyum aja, tapi beliau kadang juga ketawa lepas kayak kita. Itu ketawanya Nabi. Mizahuhu. Nah, sekarang guyonannya Nabi. Tapi kalau tadi ketawa, sekarang guyonan. Karena guyonan itu apa bahasa kita? Bercanda ya, bercanda atau nggodani orang. Karena sapa Nabi iku yakulu dawuh sapa Nabi li anasin. Kadang Nabi itu nggodani para sahabat, kayak kita nggodani orang lain. Anas itu pembantunya. Kemudian dipanggil Yadal Udunain, yang punya kuping dua. Ya kayak kita, ngorokan. Masa gitu ya? Itu bercanda nggak ya? Atau saya nggak tahu juga. Kalau nek koncone ngorokan, celuk. Tapi kan kita nggak melakopi orang. Nah, maksudnya Nabi kadang godani para sahabat. Mulane Anas dipanggil, sing kupinge loro. Tapi kan bener. Kan bener kita punya telinga dua. Yang kemarin masih ingat yang hidungnya yang punya jadi kadang Nabi itu nggodani beberapa sahabat. Wa kana lan ana sapa Nabi li akhin sagirin, kedua saudara kecilnya Nabi. Nabi itu punya saudara. Lakukan ikuti akhun toirun utai burung. Enek saudara Nabi punya burung. Kemudian digodani fakana mengkono sapa Nabi yakulu. Dawuh sapa Nabi lahu maring akhun sagir yang punya burung tadi, ya Aba Umair. Abu Umair, ma fa'alan nuhir. Apa yang dilakukan oleh burung, bapaknya burung. Kayak kita, apalah kita bahasa kita. Kalau Anda punya cempe, punya kucing, kemudian mae kucing nanti mae kucing. Nah, bapaknya kucing, mae kucing, mbake kucing. Kadang begitu Nabi. Artinya Nabi kadang juga nggodani para sahabat. Walakin tetapi yang ini yang kita harus paham. Karena ono sapa Nabi kuma'adzalika iku layakulu. Tidak pernah ngucap sapa Nabi ilah haqqon. Walaupun Nabi itu bercanda, tapi yang dikatakan tidak pernah bohong. Itu yang kita harus paham. Nabi bercanda ya, tetapi candaannya benar, tidak bohong. Kalau kita kadang candaannya itu porno, kalau nggak porno bohong. Nah itu yang kita nggak benar. Fayaqulu mongko dawuh sapa Nabi lil ajus maring orang tua alladzi sa'alathu kang nanya sapa ajus ing Nabi duhulal jannati ing masuk surga. Ini masyhur banget ya hadis ini. Ada mak-mak sepuh nanya ke Nabi, kanjeng Nabi, apakah saya yang tua ini bisa masuk surga? Nabi mengatakan orang tua gak bisa masuk surga. Kemudian orang itu nangis. Ya Allah, ibadah sampai koyok gini ternyata nggak masuk surga. Kemudian Nabi mengklarifikasi, maksud saya tadi nanti kalau emak jenengan masuk surga jadi nomale, jadi muda lagi, nggak kemudian masuk surga tunuk-tunuk sepuh, gitu, nggak. Tapi begitu masuk surga akan muda. Latat huluha, tidak akan masuk ing surga sopo ajuzun orang tua. Orang tua tidak akan masuk surga. Ai aroda tegese menghendaki sopo Nabi anha saking ajuz tadi. Tadkhuluha masuk sopo ajuz ing surga wa iya iku bikrun. Nanti walaupun dia mati kondisi sepuh, tua, mak-mak masuk surga jadi perawan maneh. Muda lagi. Karena itu kalau kita pengen muda lagi, kayak satu-satunya jalan masuk surga. Kalau masuk surga kan gak enom maneh. Kultu matur sapa ingsun suila ditanya sapa ba'du salafi sebagian ulama salaf an mazahihi saking guyonane Nabi, saking bercandane Nabi faqala kanat ana lauketin Nabi apa Muhammadun Muhammadatan kemuliaan. Fakana Nabi itu orang yang sangat mulia.
Tapi walaupun begitu fakana mengkono sapa nabi ku yap sutun nasi, orang yang paling suka bidiabati kelawan bercanda. Nabi itu orang yang mulia, tetapi beliau juga guyonan. Jadi gak jaim gitulah. Kalau Anda lihat Gus Dur, Allah yarham, Gus Dur itu dengan posisinya segitu, itu kalau guyonan luar biasa. Jadi beliau kan senang cerita lucu-lucu. Tapi mungkin lucunya Gus Dur dengan lucu kita beda ya. Mungkin kadang apa tuh kok lucunya kok guyu. Padahal kita nggak tahu lucunya di mana. Padahal kalau kita lain membaca cerita lucunya di barat, menurut orang sana lucu, tapi menurut kita kan nggak lucu. Apa lucu nih? Tapi artinya Gus Dur itu dengan segala kelebihannya, tapi beliau biasa guyonan. Kanjeng Nabi itu orang yang mulia, tetapi beliau juga biasa guyonan, tidak kemudian jaim kayak sebagian kita. Oke, itu guyonan dan ketawanan Nabi. Sekarang kita lanjutkan. Sifatu kalamihi, sifat dawe Nabi fi si'ri dalam si'ir. Kalau bahasa kita, responnya Nabi terhadap si'ir. Sebagian kita itu kan menganggap si'ir itu haram atau sesuatu yang nggak boleh. Bagaimana Nabi terhadap si'ir? Karena ono sapa nabi ku yatamasalu, orang yang cukup memberikan perhatian bisi'ril mutaqaddimin, dengan si'irnya orang-orang dahulu. Nabi itu cukup respon terhadap si'ir sebelumnya. Kalau bahasa kita itu hidup di Indonesia, di Nusantara yang sebelum Islam datang, kita sudah punya budaya, punya agama yang lain. Nah, kalau bahasa kita cukup perhatian pada budaya lokal dan budaya sebelumnya. Nabi itu ya tamassalu bisi'ril mutaqaddimin. Ka Ibnu Rawahah, kaya siirnya Ibnu Rawahah wa Umayyah. Wa yaqulu lan dawuh sapa Nabi as'aru kalimatin, utai kalimat yang paling siir gitu ya. Siir qalaha sapa sairu kalimatul labid, ucapane labid. Ada siir yang dipuji oleh Nabi karena siirnya bagus banget. Siirnya ini, ala kullu syai'in ma khalallahu batilun wa kullu naimin la mahalata zailun. Ala ingatlah kullu syai'in utai segala sesuatu ma khalallaha selain Allah iku batilun. Syair itu mengatakan begitu, segala sesuatu yang selain Allah itu pasti akan rusak. Wa kullu naimin utai segala nikmat iku la mahalata pasti zailun akan hilang. Semua nikmat itu akan ada waktunya, ada batasnya, dan segala sesuatu yang selain Allah itu akan rusak. Syair ini disampaikan oleh Labid dan itu dipuji oleh Kanjeng Nabi sebagai syair yang bagus karena isinya kan luar biasa. Isinya mengajarkan tauhid. Walaupun dia dari non-Islam, tetapi karena syairnya bagus, mengajarkan sesuatu yang baik, maka Nabi tidak segan untuk mengapresiasi. Nah, kita mestinya begitu. Selama budaya itu tidak ada problem dengan ajaran Islam, ya biasa aja. Kenapa tidak kemudian diadopsi? Kenapa tidak kemudian kita apresiasi? Nah, begitulah. Kecuali kalau kemudian benar-benar bertentangan, oke, itu jelas sikap kita jelas. Tetapi yang kemudian selaras, yo nggak problem. Kalau kita belajar dari Islam, sejarah Islam itu kan ajaran kita sebagian itu kan mengadopsi ajaran dulu. Haji itu kan bukan baru dari Kanjeng Nabi toh, itu kan tradisi yang diwariskan Nabi Ibrahim. Sunat itu juga warisan. Artinya haji sak lengkap sak prasarananya itu kan juga tradisi sebelumnya yang kemudian menjadi bagian dari kita. Kita itu mestinya begitu. Nabi itu sangat perhatian kepada syair yang oleh sebagian kita, jangankan syair, kadang ada toh kemarin yang sempat viral musik haram, mendengarkan, bagaimana hukumnya mendengarkan siapa yang kemarin selawatan nisa. Kemudian ada yang mengatakan haram karena pokoknya suara perempuan itu aurat. Kenapa kok kita gitunya? Kita lupa Nabi itu pernah
mbopong Sayyidah Aisyah ngrungokno Anda masih ingat ngaji Bulughul Maram pas lebaran begini, lebaran nanti ya, bukan begini. Pas lebaran, habis sholat lebaran itu para sahabat Ansor itu musik, pakai rebana. Kalau dulu tentu musiknya itu sambil kalau bahasa kita sambil menari javin. Kemudian Sayyidah Aisyah itu penasaran banget, kok rame nih jopo. Kemudian beliau pengen delok, karena beliau tidak cukup tinggi, kemudian oleh Kanjeng Nabi digendong, coba. Karena cukup lama, sampai Nabi kan mengatakan, apakah sudah? Sayyidah Aisyah belum, sampai berulang-ulang merasa belum puas untuk delok, coba. Itu musik itu dan tarian itu dilakukan di depan Nabi, di depan masjid, paling nggak di sekitar masjid, di sekitar, karena Nabi kemudian ngangkat Sayyidah Aisyah itu dari dekat rumahnya. Itu Nabi biasa aja. Artinya kenapa nggak kita care gitu ya, sesuatu yang kita nggak mudah melarang dan sesuatu yang sebetulnya masih bisa ditoleransi. Ini syair yang oleh Nabi diapresiasi karena isinya bagus. Bakana lan ono sapa nabi ku yadou meletakkan li Hisan ibnu Sabit. Nabi pernah menyiapkan mimbar. Mimbaron ing mimbar fil masjidi. Hisan ibnu Sabit itu seorang penyair, budayawan gitu ya, atau kalau bahasa kita apa, artis gitu ya. Kalau kita kan artis toh, zaman biyen artisnya kan penyair, lah saiki yo artis. Coba oleh Nabi dikasih mimbar di masjid, kalau kita dikasih panggung, kemudian yakumu berdiri sopo Hisan bin Sabit alaihi yang atase mimbar kok iman halih berdiri yadkuru. Kemudian Hisan ini memuji mafakhirahu ing kemuliaan Kanjeng Nabi. Artinya kan beliau biasa aja lah. Artinya segala sesuatu yang kemudian bisa digunakan untuk dakwah yo boleh. Hisan ini kan seorang penyair, oleh Nabi diberi tempat karena kemudian Hisan ini membantu Nabi untuk dakwah. Kan kita bisa begitu. Kultu melihat sapa ingsun bil Madinati ana ing Madinah Al Munawwarah. Ini pengalamane Syekh Muhammad Abdul Hayy. Beliau menyaksikan bil Madinati ana ing Madinah Al Munawwarah liqor'in pada suatu masa koronahu sapa Said Muhammad ibnu Abdir Rasul Al Barzanji Al Hasani fi isbatil kitabati ing dalam netepaken kitab wal qiraati wa si'ri lan si'ir li Nabi. Kalau pengalamannya Abdul Hayy, Syekh Abdul Hayy, beliau mengatakan di Madinah dulu pada masa Said Muhammad Abdur Rasul itu di Masjid Madinah biasa kemudian orang-orang itu membaca selawatan, membaca si'ir-si'ir yang isinya memuji Kanjeng Nabi. Berjanji, kemudian apalagi tibaan, kemudian apa yang dibaca oleh beberapa selawat itu, ada selawat apa simtuduror dan seterusnya, apapun selawatnya, kalau itu isinya pujian kepada Nabi, itu dulu pernah biasa dilakukan di Masjid Madinah. Hanya beberapa akhir ini toh dilarang oleh pemerintah karena pemerintahnya Wahabi. Tapi kan dulu kan enggak, dulu itu biasa, tibaan, berjanji, yang isinya memuji Kanjeng Nabi. Itu yang biasa kemudian menilai bid'ah selawatan itu kan mereka. Itu menjadi aneh, logika kita menjadi aneh karena bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Nabi tetapi kemudian kita tidak boleh memuji Kanjeng Nabi. Itu aneh logikanya. Tapi oke lah, itu urusan dia. Tapi artinya dulu di Madinah juga begitu. Wasi'ri li nabi li salati qala fiha. Kok sabata ada juga disampaikan kok sabata fil hadis dalam hadis an-nasira. Sak temene si'ir iku hikmatun, bisa membawa hikmah. Si'ir itu bisa juga ada manfaatnya. Walaupun dulu sebagian mungkin pernah dimanfaatkan si'ir itu sebagai sesuatu yang tidak benar.
kayak lagu-lagu, ada tuh lagu-lagu yang cengeng, lagu nangisan, sakit gigi, terus macam-macam toh. Lagu itu kan macam-macam. Ada lagu yang mengajarkan kita cengeng dan putus asa. Tapi kan ada juga toh lagu yang memberikan semangat hidup. Jadi andai kalau kita belajar teorinya Plato, masih ingat Plato ya? Pokoknya namanya Plato. Anda bisa lihat Plato, ajaran Plato atau Iqbal, maka beliau mengatakan tidak semua syair itu buruk. Begitu juga tidak semua syair itu baik. Kita melihat nilai baik dan buruknya sebuah syair itu dari isinya. Apakah isinya itu memberikan semangat hidup atau tidak? Kalau isinya menangis, putus asa, dulu pernah zaman Pak Harto, zaman menterinya Pak Harmoko, pernah ada larangan lagu-lagu cengeng disetel di TVRI dan RRI. Sampai hari ini kayaknya larangan itu belum pernah dicabut. Ada artis tertentu yang lagunya paling banyak dicekal karena setiap nyanyi nangis, kemudian semacam-macam lah. Nah, itu kan tidak mengajarkan kita semangat hidup. Nah, lagu-lagu kayak begitu loh yang nggak boleh. Lagu-lagu seperti itulah yang kemudian perlu dikasih catatan. Tapi syair-syair yang baik, yang kemudian bisa dipakai untuk memberikan ajaran agama, kenapa tidak? Kayak kalau kita belajar lagu-lagu Wali Songo yang itu mengajarkan nilai Islam, kenapa tidak? Nah, mestinya begitu. Karena itu di sini dikatakan inna syi'ra iku hikmatun. Syair itu bisa membawa hikmah, walanya bagi karena itu tidak patut ayah lua ayento melepaskan sapa nabi min kamalima saking kesempurnaan ibarat. Karena itu tidak bisa kemudian semua syair itu dilarang. Tidak juga semua syair dibolehkan. Lihat isinya apa. Li'anna huikunus khotul kamilatu, yaitu catatan yang baik, al jami'atu yang mengumpulkan, li jami'i sifatil kamali, maring sifat-sifat kesempurnaan manusia, bal malakiyati, bahkan persoalan malakut. Kalau syair itu isinya baik, menunjukkan kesempurnaan, ngajak baik, ngajak kesempurnaan, memperbaiki jiwa, bahkan mengajak kepada kehidupan yang baik, kenapa tidak? Wa iqau nafsi lan utai meletakkan diri fitah niati ing dalam objek kajian binisbati lil Qur'ani, dinisbatkan dengan Al-Qur'an innama yaridu angin pestine itu mengko binisbati kelawan disamakan lima maring barang qabla nuzulil wahyi, sebelum turune wahyu, wasubutun nubuwati lan ketetapan kenabian. Bahkan dulu sebelum Al-Qur'an turun, itu syair itu bisa menjadi sarana yang baik untuk memperbaiki jiwa. Nah, tentu itu syair yang baik. Tapi syair yang nggak baik juga nggak benar. Artinya syair-syair yang isinya baik itu dulu pernah menjadi sarana yang baik sebelum Al-Quran turun. Nah, kita harus lihat itu. Amma ba'dahu, anapun setelah turunnya wahyu, falakama, maka tidak seperti itu. Kila diucapakan fil kitabi wal kiroati. Tetapi setelah ada Al-Quran dan seterusnya, maka kemampuan syair tentu kalah dengan Al-Quran dan yang lain. Wa kullu ma sadara anhu, utawi segala sesuatu saudara yang muncul anu saking ma bayane minutki saking ucapan bi siri iku inama huwa angin pestine utawi ma saudara anhu iku ba'dan nubuwati setelah kenabian. Fakot natoko teman-teman menyampaikan sapa Kanjeng Nabi bilang syair warawahu fala ikhlala, mongko ande Nabi kadang juga menyampaikan syair-syair tetapi fala ikhlala, tidak kemudian membuat cacat finubuwatihi ing dalam kenabiane Nabi. Balwa iku mukjizatun ukhra, bahkan itu adalah mukjizat yang lain, wa kamalu akhir lan kesempurnaan yang lain. Falamania, mongko tidak ada sesuatu yang melarang fitazwijihi ing dalam bolehnya untuk bersair. Selama syair itu benar, selama syair itu mengajarkan kepada sesuatu yang baik,
maka tidak ada alasan bagi kita untuk melarang. Sama dengan kita lagu itu selama isinya baik, pesan apa namanya, isi syairnya ya, isi apa itu, lagu itu kan ada lagunya, ada isinya, isi liriknya baik, ya silakan aja. Yang nggak boleh itu kan yang kemudian nggak jelas. Kadang kan itu lagu itu hanya rong kalimat diulang-ulang sampai melengger kita. Itu apa tuh isinya jane? Ya kalau gitu-gitu kan nggak jelas. Coba Anda bandingkan lagu-lagu zaman biyen dengan zaman sekarang kan beda banget. Dulu tuh kayaknya lagu yang bagus tuh karena kekuatan suara penyanyinya. Sekarang kan enggak. Penyanyinya enggak jelas suaranya, sing rame musiknya. Sing cempe mlebu, godel mlebu, apa ngerti godel ya? Anake kebo. Kan ada yang lagu oa itu kan berarti anake kambing mlebu, anake kebo mlebu. Coba Anda lihat, karena itu kalau Ustadz biasanya Ustadz juga seneng musik-musik, tapi bukan musik yang rame begitu. Kalau Ustadz seneng musik-musik yang mengandalkan kuatnya suara, kan suaranya bagus sehingga kita bisa menikmati suaranya. Karena yang kita nikmati itu kan syairnya. Pesannya apa toh? Begitu. Sini juga dikatakan begini. Kalau musik, kalau syair maksudnya di sini, tentu kalau kita sekarang musik, kalau zaman Nabi itu syair. Kalau syair itu mengajarkan sesuatu kesempurnaan atau kebaikan, falamani'ah fitadwiji, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Yo silakan aja. Wahada iku mukhlisu kalamiha. Wa akulu lan dawu sapa ingsun bal sabata. Bahkan tetap ana ustune Kanjeng Nabi alaihi wasallam iku angsaa, kadang melantunkan asy'ra ing syair. Kanjeng Nabi itu kadang juga berpantun, bersair. Jadi kalau Nabi tidak bersair dan melarang itu mungkin sebagian. Tapi Nabi dalam riwayat Sayyidah Aisyah itu kadang juga melantunkan syair. Selain Al-Qur'an. Artinya kalau bahasa kita yo kayak kita nyanyi-nyanyi lah, biasanya nanti kamar mandi ya. Kalau rengeng-rengeng, sehingga akhirnya lupa bahwa yang jobo kono sing ngenteni gentian. Nabi kadang itu juga melantunkan syair. Kata Sayyidah Aisyah begini, qalat Sayyidah Aisyah majama'a sopaan Nabi baitan. Kadang sekali-kali Nabi neng dalem di rumah itu minasari, satu bait minasari. Dawi gini, tafa'al bima tahwa yakun faqol lama yuqalu li syai'in kana ila tahaqqaqa. Ini salah satu syair yang pernah disampaikan oleh Nabi. Tafa'al, berperilaku optimislah, bima kelan barang tahwa, yang menginginkan sapa sira. Kata Nabi, kalau engkau punya cita-cita, punya keinginan, maka harus optimis. Coba, syairnya kan bagus banget. Yakun, karena fakol lama terkadang tidak jarang yukolu diucapakan li syai'in maring sesuatu karena ono apa syai'in ikul tahaqqaq, menjadi nyata. Kadang karena kata Nabi, tidak jarang sesuatu yang kita ucapkan itu kemudian menjadi nyata. Pengen apa ternyata terlaksana. Karena itulah kalau kita punya keinginan, jangan pesimis, kita harus optimis. Puasa ini bisa ujian skripsi. Kita kan harus optimis. Sebelum nanti riyoyo, riyoyo itu? Lebaran. Nanti Lebaran silaturahmi tanya, gimana? Alhamdulillah Mbak, saya sudah sarjana. Jadi riyoyo sarjana. Kan kita harus optimis begitu toh, gak kok ngelentuk. Nabi mengajarkan tafa'al bima tahwa yakun. Beroptimislah, bersikap optimislah kalau kamu menginginkan sesuatu, karena tidak jarang sesuatu yang kita pikirkan itu kadang benar-benar menjadi nyata. Ini syair yang pernah dilantunkan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Ada syair lain akhrajahu al-Hakim wal Baihaqi. Wa akhraja lan mengeluarkan sapa Daruqutni anna nabiyya iku kana ana sapa nabi ku yaqulu fi sujudihi. Kadang Nabi pas salat sujud itu gak ngucap subhanallah a'la, tapi melantunkan syair ini. Coba
kan hebat banget. Kayak Anda sholat, tapi lah Anda kan nggak sempat. Sholatnya cepet banget. nggak sempat menikmati sujud. Sholatnya cepet banget. Ketika tanya, Mbak kok cepet? Saya cepet ini tujuannya agar tidak ngasih waktu setan untuk menggoda saya. Saya makanya saking cepetnya setan belum goda iku semari sholatnya. mungkin gitu ya, mungkin yang terawih cepat itu mikirnya begitu. Jadi setan belum sempat goda wis bar. Jadi setan nggak punya kesempatan untuk melakukan aktivitasnya. Nah, kalau tujuan itu mungkin nggak tahu baik atau enggak itu. Nabi itu kadang dalam hadis ini dikatakan, Nabi kadang di dalam sujudnya beliau melantunkan syair ini. U'affiru wajhi fiturabili saidi wa huqqali wajhi saidi antu affaro. Kata Nabi begini, u'affiru meletakkan sapa ingsun wajhi ing wajahku fiturabi ing dalam tanah. Ketika sujud itu kan kita meletakkan dahi kita di tanah. Lisaidi untuk Tuhanku. Wa huqqa lan tapi kenyataannya liwaji di dalam wajahku saidi antu afkoro untuk mendekatkan diri. Kata Nabi di dalam syairnya itu artinya begini, saya letakkan wajahku ini di tanah, tapi pada hakikatnya sesungguhnya meletakkan wajah di tanah itu adalah dalam konteks untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, karena sujud itu adalah tempat paling dekat dengan Allah SWT. Itu lantunan syairnya Kanjeng Nabi. Anda bisa baca juga syair-syairnya Nabi Daud. Mazmur, Anda bisa baca di Mazmur Perjanjian Lama. Itu bagus banget. Kadang Ustaz dulu masih sering update status, kadang ngambil dari Mazmur. Karena bahasanya bagus banget, indah banget. Mazmur itu syair-syairnya Nabi Daud. Tentu syair-syair terkait dengan Tuhan. Kalau dalam bahasa kita Zabur, kalau di perjanjian Bible kan Mazmur, isinya bagus banget, syair-syair ketuhanan. Nah, itu salah satu bentuk syair yang indah. Nah, Nabi kadang juga bersyair. Artinya kalau kembali ke konteks ini, Nabi itu sangat perhatian pada syair. Kalau syairnya itu bagus, beliau juga merespon. Nggak ada problem untuk menerima selama syairnya bagus. Yang dilarang adalah syair yang ajarannya tidak benar dan dilakukan dengan cara yang tidak baik. Itu saya kira itu bisa dianalogikan dengan musik. Selama musik itu isinya baik untuk dakwah, yo kita bisa apresiasi. Tapi kalau isinya porno, kan aneh toh, lagu yang isinya itu opo, kadang nggak jelas. Ya kalau gitu-gitu kan nggak perlu disetel. Oke. Samruhu utai obrolane Nabi. Nabi kadang samru itu jagongan malam hari. Jadi kalau Anda habis ngaji, habis traweh, kemudian karo kletikan, terus ngobrol malam hari, itu samro. Nabi kadang malam itu jagongan dengan sahabat. Karena ono sapa ashabuhu, para sahabatnya Nabi itu ya kalamuna, podo saling berbicara baina yadai di depannya Nabi fi amril jahiliyati in dalam pengalaman zaman biyen. Jadi ini pengalaman masa lalu zaman jahiliyah. Ketika Nabi dengar ucapan obrolannya para sahabat, wa utai Nabi ku sakitun, diem layatakalamu, tidak nanggapi. Kadang Nabi diem tidak komentar, dibiarin aja sahabat itu ngomong sakarepe. Bahasa kita ya kayak kita, enak koncone ngobrol opo ae. Ngobrol masa lalu zaman SMA, yang pernah opo, putus nyambung misalnya. Wis ben ngomong opo tuh arek-arek. Wis karepe, enggak usah dikomentari, dibiarin aja. Itu satu kali begitu, kadang Nabi begitu. Tapi kadang baru bama sarokahu. Tapi kadang Nabi ikut nimbrung. Ketika Nabi ikut nimbrung, ikut tadi jagongan, Nabi wayufiduhum, kemudian ngasih ngasih pelajaran. Jadi yufiduhum itu memberikan menstabiluni. Jadi ini
oh ini loh yang baik, maka kita bisa belajar dari situ. Jadi Nabi kemudian memberikan statement di mana apa yang bisa kita ambil pelajaran dari konteks masa lalu itu. Jadi bukan kemudian hanya sekedar nimbrung, tapi nimbrung kemudian ngasih kemanfaatan pada sahabat. Sehingga sahabat itu dengan cerita masa lalu itu kita bisa mengambil pelajaran. Nabi begitu. Fiha in dalam samruh jahiliyah tadi, kahadisi khorofah, kayak dalam kasus hadisi khorofah wa hadisi Ummi Zara, dalam hadisi Ummi Zara. Oke, itu obrolannya Nabi. Kadang beliau ikut, kadang enggak. Tapi yang pasti kalau beliau ikut ngobrol bersama sahabat, Nabi mesti akan meluruskan dan memberikan statement sehingga sahabat bisa mengambil pelajaran dari obrolannya itu. Oke, yang terakhir 32. Cik suwe. Sifatu naumihi, sifat tidurnya Nabi. Karena ono sapa Nabi iku ida akhoda, nalikani bersiap sapa Nabi matojiahu ing tempat tidure Nabi, wadoa mongko meletakkan sapa Nabi kafahu ing tapak tangane Nabi al yumna tahta haddihi, di bawah pipinya Nabi al aimani yang kanan. Nabi itu kalau tidur beliau miring nganan. Kadang bantalan apa namanya, tangan. Kalau nggak ada bantal, kalau kita kan mesti nak bantal. Jarang tuh santri gak bantal. Kalau kan bantal ngulik buku, bantalannya buku. Hebatnya santri itu. Mulanya santri itu mesti pinter, karena bantalannya aja buku. Wong di luar pondok gak ono ngene iku. Santri bantalannya kitab. Nabi itu kalau sare beliau miring nganan. Miring nganan ya bener ya. Karena menghindari apa yang di bagian sini ada limpa atau apa di sini bagian kiri itu, sehingga kita tidak diharapkan miring ngiri, karena miring ngiri itu akan membuat bagian ini tertindih, organ dalam kita, sehingga kita diarahkan. Nabi ngasih contoh miring kanan. Biasanya beliau kalau nggak ada bantal, beliau bantalan tapak tangannya begini, tangan kanannya untuk bantalan. Wayakulu, kemudian dawuh sapa Nabi, ini doanya. Kalau ini beda lagi dengan doa yang kita pelajari di Adhkar. Di Adhkar itu kan banyak banget doanya, mau tidur. Allahumma kini adzabaka yauma tab'asu ibadaka. Kalau kita kan apa? Bismikallahumma ahya. Itu doa tidur atau doa naik kendaraan? Biasanya naik kendaraan doanya langsung turu. Bismikallahumma ahya bismikamut. Itu doa yang masyhur. Itu juga yang diajarkan Nabi. Seingat kita dulu doa mau tidur itu ada 6 atau 7 yang diajarkan Nabi, yang semua sama. Itu diajarkan Nabi. Hanya satu diajarkan Sayyidah Aisyah, satu diajarkan Ummi Salamah, satu diajarkan Sayyidah Fatimah, satu diajarkan Ali. Setiap sahabat itu kayaknya Nabi kadang ngasih doa yang tidak sama. Ini ada lagi dalam riwayat ini, Nabi doanya Allahumma kini adzabaka yauma tab'asu ibadaka. Allahumma ya Allah ki mungkin jogo sapa tuane ingsun adzabaka ing siksa Tuhan yauma tab'asu ing dalam hari membangkitkan Tuhan ibadaka ing hambamu. Wa yajma'u, setelah doa kemudian Nabi wa yajma'u kafaihi, mengumpulkan kedua tapak tangannya. Kemudian Nabi begini, mengumpulkan kedua tangan, fayang fuhu, kemudian meniup, setelah doa kemudian meniupkan bima dalam kedua tapak tangan. Kalau hadis yang lain maca ayat kursi, setelah maca ayat kursi kemudian ditiupkan ke tangan. Setelah itu kemudian diusapkan mulai tubuh, seluruh tubuh, mulai apa namanya, kepala sampai bawah. Itu 3 kali. Biasanya Nabi begitu menjelang tidur. Nah, kita kan enggak langsung ndelusup ning sore kemul, marang ngono wis gak ono. Kita wis gak ndonga, gak apa. Akhirnya luar biasa. Sahur wis gak tangi akhirnya. Kan wis gak ndonga. Fayang fusufima, fayakra'u. Ditiupkan, kemudian Nabi membaca wayakra'u lan maca setelah ndonga tadi, kemudian membaca surat Ikhlas. Maca surat Ikhlas wal muawwadzain, maca Falak Binas. Sumayam sahu,
kemudian mengusapkan sapa Nabi bima kelawan kedua tapak tangannya mastato'a semampu beliau min jasadihi ke seluruh badan dari kepala sampai kaki yang bisa dijangkau. Yabda'u memulai sapa Nabi bima kelawan kedua tangan roksahu dimulai dari ujung kepala kemudian wajah. Wama akbala wamalan barang akbala yang bagian depan min jasadihi dimulai dari bagian kepala, wajah, depan, kemudian belakang. Berapa kali begitu? Ya senau, berarti ndonga maca surat Ikhlas, Falak Binas, kemudian ditiupkan, kemudian itu diulang ya senau berbuat sapa Nabi dalika salah samarotin 3 kali. Jadi menjelang tidur begitu. Itu cara tidurnya Nabi. Kemudian beliau tidur dan miring kanan. Tentu nanti lawis turu ya miring kiri bareng toh. Kemarin masih ingat Nabi kan juga gitu miring kanan miring kiri biasa lah. Tapi memulainya miring kanan. Itu satu. Yang kedua seterusnya wa kana lan ono sapa Nabi iku idzanama nalikane tidur sapa Nabi nafakha. Nafakha itu bisa dimaknakan dengan bernapas dengan mulut. Kan nafakah itu asal maknanya meniup. Berarti ya apa ya kita? Kalau kita kan nafasnya, kalau kita ambaan pakai hidung. Nabi kalau tidur ambaannya pakai mulut. Kalau kita bisa pakai mulut kalau pilek. Kita kan pilek aja toh. Lah enggak pilek kan enggak. Lah Nabi biasa, Pak Nabi kalau menurut riwayat ini, kalau pas beliau sare, beliau tidur biasanya berubah bernapas pakai mulut. Itu bedanya kita. Wa yusolli, kemudian sholat sapa Nabi min ghairi wudu'in. Kemudian setelah tidur beliau langsung sholat tanpa wudu selama tidak kentut. Karena Nabi itu tidurnya tidak membatalkan wudu. Karena walaupun Nabi itu secara fisik tidur tapi hatinya tidak tidur. Itu bedanya kita. Kita yang melek hati ini sing turu. Nah kita kan gitu toh. Nah Nabi itu masih ingat ada selawatan lam yahtalim kotuto hamut lakon abad. Nabi itu hatinya tidak pernah sare seumur hidupnya. Jadi hatinya tetap berjaga. Sehingga walaupun beliau secara fisik kita itu turu, tapi hatinya tidak pernah sare. Karena tidak sare, maka tidur Nabi tidak membatalkan wudhu. Sehingga kadang Nabi habis tidur langsung sholat selama tidak kentut dan seterusnya. Lah kentut ya batal. Walaupun Nabi kentut Nabi kok enggak pada bagi enggak wudhu mbak. Loh saya kan ustadz, berarti enggak batal. Enggak ya, kentut ya tetap batal. Hanya kalau Nabi, khusus Nabi tentu kita bisa juga toh tidur enggak batal kalau turunnya karo lungguh dan enggak guling. Loh, turunnya lungguh dan tidak guling dan tidak sandaran. Kalau Anda turun di pojokan, ya gak iso guling di pojokan. Kalau lungguh ya tetap batal. Yang enggak batal begitu. Nabi itu wa yusolli ghairi wudu'in. Li anna naumahu krana sak temene tidurnya Nabi iku layung kidu, tidak membatalkan al wudu'a ing wudu. Nabi itu tidurnya tidak membatalkan wudu sehingga beliau bisa tanpa harus wudu kembali kalau cuma tidur. Oke, besok kita lanjutkan ibadatun Nabi, ibadah Nabi. Ini kayaknya sejak mulai besok kita bicara tentang perilaku ibadah Nabi. Kemarin kita bicara fisiknya Nabi aja. Mulai besok mulai ibadah, puasa dan seterusnya. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.